Jalan penghubung Pesawaran Pringsewu rusak parah. KPU Metro menggelar debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Jalan penghubung antara Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu rusak parah. Permukaan jalan bergelombang dan berlubang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Warga Sukoharjo, Pringsewu, dan Desa Roworejo, Pesawaran mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Kerap terjadi kecelakaan lalu lintas di lokasi jalan yang rusak. Kondisi jalan yang rusak sempat diunggah di media sosial oleh sejumlah warga Sukoharjo, Pringsewu, dan Desa Roworejo, Pesawaran. Warga mengeluhkan jalan rusak dan tak kunjung diperbaiki. Permukaan jalan yang berlubang dan bergelombang mengakibatkan lokasi tersebut rawan kecelakaan. Semakin hari, kerusakan jalan semakin parah. Masyarakat mengharapkan jalan yang bagus, karena jalan tersebut selain menjadi jalan penghubung antara Sukoharjo 3 dan Desa Roworejo, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jalan tersebut sebagai jalur untuk mengangkut hasil pertanian. Pada musim hujan, jalan digenangi air, dan saat musim kemarau, jalan berdebu dan banyak kaca rumah warga pecah akibat terkena batu. Segera memperbaiki jalan inilah yang udah lama rusak, istilahnya udah berapa tahun, ada 6 tahunan sekitar ini, Pak. Belum sih, kecelakaan kecil ya tidak ada. Kecelakaan kecil? Iya, ya jatuh dari motor gitu kan. Enak banget, apalagi mobil-mobil ceper kayak gini, Pak. Harapan Bapak kepada pemerintah? Ya semoga lekas diperbaiki, nggak hancur terus kayak gini lah, Pak. Oh ya. Jalan Sukoharjo yang panjangnya kurang lebih 2 km sudah lama mengalami kerusakan yang cukup parah. Apalagi saat ini memasuki musim penghujan. Kerusakan jalan tersebut kian parah dan perlu perbaikan segera. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Ribuan paket sembako dibagikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada puluhan lansia dan warga kurang mampu yang terdampak COVID-19. Pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Pemerintah menyalurkan bantuan 2.000 paket sembako kepada warga Jati Agung, Lampung Selatan. Penyaluran bantuan paket sembako dilakukan dengan protokol kesehatan. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Grace Batubara, mendatangi langsung ke rumah warga. Pemukiman kurang mampu di Lampung Selatan menjadi sasaran Kementerian Sosial untuk mendistribusikan langsung kepada warga kurang mampu yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Warga berterima kasih dan sangat terbantu dengan pemberian bantuan tersebut. Bantuan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Banyak. Dapat berapa? Hah? Dapat berapa bantuannya? Ini Apa aja itu? belum lihat. Senang Bu dapat Bu? Senang. Senang banget. Sebelumnya udah dapat bantuan belum Bu? Ya, Udah pernah dapat bantuan belum? sembako-sembako. Nah, udah pernah dapat bantuan? Dulu duit. Dulu. Oh, ya sini juga. Udah pernah. Alhamdulillah. Ini kan lagi susah-susahnya kan dapat. Dapat apa aja ini? Katanya sih ya minyak
beras sama mie, beras mie sama sarden. Bisa untuk berapa hari nih Bu ke depan? Ya nggak tahu lihat berasnya kan, ini kan nggak tahu berapa ya. Syukur aja loh Mas. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, stasiun televisi berjaringan iNews meraih penghargaan KPID Lampung Award 2020 dalam kategori program feature. KPID Lampung Award 2020 merupakan apresiasi KPID kepada insan media atas upaya dan kerja kerasnya dalam menyajikan siaran berkualitas bagi masyarakat Lampung. Pendidikan dari iNews. Stasiun televisi iNews meraih penghargaan KPID Lampung Award 2020 dalam kategori program feature. Berita iNews dengan judul Dilema Pendidikan Daring dinobatkan sebagai karya terbaik untuk kategori feature televisi berjaringan. Dalam ajang KPID Award 2020, terdapat 12 kategori penganugerahan untuk lembaga penyiaran televisi dan radio dalam KPID Lampung Award 2020. Penghargaan program feature langsung diterima Kabiro Sumbaksel Syafruddin Siregar. Dua nominasi lainnya untuk kategori feature televisi berjaringan adalah Metro TV dan RCTI dengan judul Pariwisata Lampung Mulai Bangkit. Ketua KPID Lampung Budi Jaya mengatakan, KPID Award 2020 ini merupakan apresiasi kepada insan media di Provinsi Lampung atas upaya dan kerja kerasnya dalam menyajikan siaran-siaran yang berkualitas bagi masyarakat Lampung. Diharapkan penghargaan ini dapat memotivasi insan penyiaran, baik di televisi maupun radio, untuk terus bersemangat mewujudkan program-program yang berkualitas, kreatif, dan inovatif. Ucapkan selamat kepada iNews TV yang telah menangkan KPID Award 2020 ini di Provinsi Lampung. Semoga ke depan Feature Award semakin ditingkatkan, tema-temanya ke depan semakin beragam. Sementara Sekda Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, kegiatan KPID Lampung Award 2020 dimaksudkan untuk mendorong semua lembaga penyiaran dan masyarakat luas untuk peduli dan terus berkarya dalam memproduksi siaran yang mencerdaskan, sehat, dan berkualitas, terlebih pada saat kondisi pandemi corona saat ini. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. KPU Metro menggelar debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri pengukuhan Yayasan Jantung Indonesia atau YJI dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Budi berharap YJI dan Perwosi dapat ikut mengedukasi warga untuk menjaga kesehatan jantung dan memasyarakatkan olahraga demi kesehatan. Pengukuhan Yayasan Jantung Indonesia dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Cabang Lampung Utara dilakukan Nur Endah Sulastri selaku Ketua Cabang. Bupati Budi Utomo bersama Sekda Lekok mengatakan saat ini penyakit yang tren terutama di kalangan menengah diantaranya adalah jantung. Keberadaan YJI dan Porwosi dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana menjaga kesehatan jantung dan memasyarakatkan olahraga demi kesehatan. Terbentuknya pengurus Yayasan Jantung Indonesia Lampung Utara mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat dan kemudian pengurus di YJI maupun Perwasi terdiri dari pejabat dan pegawai Pemkab Lampung Utara. Diharapkan kedua organisasi ini dapat benar-benar berjalan sesuai dengan visi misi yang ada.
Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan, iNews melaporkan. Seluruh anggota DPRD Lampung Tengah menggelar reses di setiap daerah pemilihan di akhir tahun 2020 untuk menyerap aspirasi masyarakat Lampung Tengah di tengah pandemi COVID-19. Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah Singa R. Saawangga mendapat keluhan dari masyarakat Lampung Tengah terkait kenaikan iuran BPJS dan bedah rumah. Masyarakat keberatan dengan kenaikan iuran BPJS karena di tengah pandemi warga kesulitan untuk mencari pekerjaan. Warga juga mengeluhkan kualitas infrastruktur. Banyak infrastruktur di Lampung Tengah yang rusak. Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah Singa R. Saawangga akan menyampaikan keluhan masyarakat ke Ketua DPRD dan Pemkab. Pertama adalah infrastruktur sudah pasti, namun yang sangat-sangat miris sekali itu usulan terbanyak itu bedah rumah. Karena bedah rumah itu kuantitasnya hanya sedikit. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Anggota DPRD Lampung Tengah, Cecep Jamani, dengan komunitas pertanian organik rumah tangga memberikan bantuan tanaman bibit sayuran pada masyarakat. Bantuan bibit untuk ditanam di pekarangan rumah sehingga dapat meningkatkan penghasilan di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat diminta untuk memberdayakan pekarangan rumah untuk menanam sayuran. Warga juga diminta untuk menggunakan pupuk organik, bukan pupuk kimia. Ajakan yang sama disampaikan Wakil Gubernur Husnuni Halim. Wakil Gubernur mengajak masyarakat untuk menanam sayuran di sekitar rumah dan menggunakan pupuk organik. Sayuran berbentuk terong, ada rempai, ada cabai. Itu salah satu kebutuhan kita kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan pekarangan yang kosong bagi ibu rumah tangga. Alhamdulillah masyarakat pertanian organik Indonesia bagi bibit untuk memanfaatkan pekarangan. Apalagi di tengah masa pandemi, tentu kita ingin pastikan keluarga kita, warga kita memanfaatkan pekarangan. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Metro menggelar debat calon wali kota dan wakil wali kota Metro. Debat pasangan calon wali kota dilakukan untuk mengetahui program dan visi misi pasangan calon. Pemerintah harus menyediakan. Debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro digelar sebanyak 3 kali. Masing-masing pasangan calon memaparkan program dan visi misinya ketika terpilih nanti sebagai wali kota dan wakil wali kota Metro. Dalam debat, masing-masing paslon memaparkan program dan visi misinya sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Metro. Sementara pasangan nomor urut 2, Mufti Saleh, menyerukan slogan Metro Bahagia dengan meningkatkan segala sektor, terutama UMK. Bagaimana kita menciptakan pendidikan lebih hebat lagi. Kita tahu bahwa indeks pembangunan manusia di Metro adalah 6,77. Tapi kita lihat di beberapa daerah di mana di situ ada satu fakultas kedokteran, tampak jelas bahwa di situ indeks pembangunan tinggi dan kita bisa membuat itu. Sementara pasangan nomor urut 2, Mufti Saleh, menyerukan slogan Metro Bahagia dengan meningkatkan segala sektor, terutama UMK. Merangkul, membersamai masyarakat, kita bangun kota Metro supaya masyarakat bahagia bareng-bareng. RT RW saya pastikan nanti akan sering kita informal, jangan hanya musrenbang. Kemudian masyarakat, komunitas, para pemuda pecinta olahraga, kita akan bahagia bersama. Sementara pasangan nomor urut 3, Ampian Rudi, menekankan pentingnya penataan pasar di samping visi utama Metro sebagai kota pendidikan. Untuk mensejahterakan pedagang kelas bawah yang pertama, kita sudah tentu akan memberikan permodalan kepada mereka yang memang
pedagang-pedagang itu kekurangan modal. Jadi kita mau anggarkan ya untuk dana. Paslon Anafris menekankan pentingnya peningkatan program bagi pemuda dan ibu rumah tangga melalui program urban farming. Jalanan ini bukan sekedar kami berdua, ini lebih bagaimana Metro ke depannya ya brother. Ini lebih mengenai impian anak muda yang jumlahnya lebih dari 60.000. Ini lebih kepada impian para ibu rumah tangga dan cita-cita kecil kita. Debat digelar di salah satu hotel di Metro dan berlangsung tertutup. Sementara, masyarakat dan simpatisan dapat menyaksikan secara streaming melalui saluran resmi KPU Metro di YouTube. Hal ini untuk menghindari adanya kerumunan massa saat debat berlangsung. Dari Metro, User dan Joko Jodipra, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Pemkot Metro ajukan 5 raperda. Informasi selengkapnya hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. DPRD Metro membahas 5 raperda usulan Pemkot setempat. Pembahasan digelar saat penyampaian raperda inisiatif yang disampaikan Wali Kota Metro Ahmad Pairin beberapa waktu lalu. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Ingat, terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Verlicia Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna penyampaian 5 raperda inisiatif pemerintah kota setempat. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tondi Nasution dan dihadiri 21 anggota DPRD di ruang sidang DPRD setempat beberapa hari lalu. Paripurna raperda usulan tersebut membahas sejumlah raperda Pemkot Metro. Juga raperda inisiatif yang berisi raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Masa sidang ketiga tahun sidang 2020 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kota Metro setelah rapat dibuka, maka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Adapun 5 raperda Kota Metro tersebut adalah: 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Yang ketiga, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 2012 tentang retribusi jasa usaha. Yang keempat, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang penyertaan modal pemerintah Kota Metro pada PT Bank Lampung. Dan yang kelima, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kota Metro. Selanjutnya, raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Raperda penyertaan modal pemerintah Kota Metro pada PT Bank Lampung. Serta raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kota Metro. Yang berbahagia, Kota Metro sebagai kota pendidikan
Perubahan peraturan daerah dilakukan oleh karena adanya objek retribusi yang ditambahkan, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menyebutkan bahwa nama, objek, dan subjek retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, dan adanya potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi jasa umum, sehingga perlu adanya perubahan yang peraturan daerah Kota Metro Nomor 3 2012 tentang retribusi jasa umum. Penyertaan modal ini ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, di dalam penyertaan yang ditetapkan dalam sebuah peraturan yang berbahagia, Kota Metro sebagai kota pendidikan dan sebagai kota pendidikan adalah menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan di daerah secara profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 43 2007 tentang perpustakaan, pemerintah daerah memiliki wewenang dan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di Kota Metro dalam sebuah peraturan daerah yang komprehensif. Pembahasan Raperda Inisiatif merupakan payung hukum pelaksanaan pembangunan di kota berjuluk Bumi Saiwawai. Kedepan, semua raperda yang diusulkan dapat terrealisasi dan berdampak bagi masyarakat Kota Metro. Dari Metro, User dan Joko Jodipra, iNews melaporkan.